Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan dan anugerahkan kepada kita selaku hambanya. Sesungguhnya kita adalah makhluk yang lemah, lagi fakir, tidak memiliki apapun keistimewaan dan kebaikan di dalam hidup kita, kecuali adalah mereka yang senantiasa diberikan dan disempurnakan kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan kita bersyukur, karena sesungguhnya di antara hikmahnya kita bersyukur akan memadamkan dan mematikan sifat takabur dan ujub yang mungkin bisa tumbuh di dalam hati dan sanubari kita. Makanya Imam Ibnu Qayyim menjelaskan salah satu di antara obat ataupun terapi untuk menghilangkan sifat takabur dan sifat sombong di dalam hati dan jiwa kita adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kenikmatan dan kebaikan yang kita dapatkan di dalam hidup bukan karena kehebatan ana dan antum, tetapi sesungguhnya keistimewaan yang kita dapatkan merupakan bagian dari kebesaran rahmatnya Allah dalam kehidupan makhluknya. Semoga kita senantiasa mampu bersyukur. Tentunya yang kita syukuri bukan hanya kenikmatan yang bersifat materi, sandang, papan, dan pangan, tetapi yang paling penting yang kita syukuri adalah kenikmatan-kenikmatan yang menjadi modal kita dan bekal kita menapak dalam kehidupan kelak di akhirat. Salah satunya adalah ketika kita diberikan kemudahan untuk berkumpul di taman surga dan majelis ilmu, maka sesungguhnya ini merupakan kenikmatan besar. Karena sesungguhnya ilmu merupakan muara dari segala kebaikan dan keutamaan ibadah. Bahkan kalau kita ditanya, apabila kita duduk di majelis ilmu dibandingkan dengan orang yang sholat sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai kita selesai mengikuti majelis ilmu, manakah yang lebih besar apabila dua-duanya sama-sama ikhlas? Maka Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya yang duduk di majelis ilmu lebih utama daripada yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai majelis ilmu itu selesai. Karena sesungguhnya sehebat apapun perkara yang mustahab tidak akan pernah mampu menandingi dan tidak pernah mampu mendekati kehebatan sesuatu yang wajib. Menuntut ilmu adalah hukumnya wajib. Adapun sholat sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dalam sholat sunnah mutlak, maka sesungguhnya tidak akan pernah mampu menandingi keutamaan di dalam perkara yang wajib. Inilah yang menjadikan kita bersyukur apabila kita dipertemukan di taman ilmu. Semoga kita senantiasa mendapatkan tetesan embun kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sesungguhnya di dalam kajian kita hari ini kita akan membahas serta meneruskan tentang kajian yang telah kita bahas dalam 2 pertemuan sebelumnya, yaitu adalah membahas bagaimana ta'aruf seorang muslim kepada ilmu supaya dia mampu memiliki pemahaman yang benar, pemahaman yang merujuk kepada pemahaman yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kenapa kita perlu ta'aruf dengan ilmu? Di dalam muqaddimah kita sudah sampaikan sesungguhnya ta'aruf itu bukan hanya diperlukan ketika seorang ikhwan akan menikah dengan seorang akhwat. Karena sesungguhnya proses ta'aruf itu diperlukan. Kenapa? Supaya ikhwan tidak salah ketika dia berkenalan dengan akhwat, dan betul-betul akhwat itu layak menjadi istrinya ketika dia mengarungi kehidupan. Kita bisa bayangkan kalau ada seorang ikhwan salah di dalam ta'aruf sampai akhirnya dia memilih seorang wanita yang harusnya tidak layak menjadi istrinya, pasti kita akan mendapati bahwasannya tembok akan rusak, sajadah mungkin akan basah dengan air mata ketika masing-masing suami dan istri itu merasa kecewa karena ternyata pasangan hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang dulu mereka minta di dalam untayan doa. Kalau kita sepakat bahwasanya ternyata ketika memilih seorang ikhwan ternyata kita harus benar di dalam kita ta'aruf, insyaallah, maka sesungguhnya sama pula sesungguhnya kita di dalam mengenal ilmu kita harus berta'aruf dengan ilmu yang benar. Karena makna ta'aruf itu artinya adalah berkenalan supaya kita memahami, dan kita perlu berkenalan dan supaya kita memahami bagaimana sih ilmu yang benar, supaya kita tidak menyesal dalam kehidupan kelak di akhirat. Karena sesungguhnya alat kawal dalam kehidupan orang yang beriman itu adalah ilmu, dan komandan dalam kehidupan kita ini adalah ilmu. Karena sesungguhnya kalaulah seorang akhwat salah memilih seorang pemimpin keluarga, ternyata menjadikan akhwat itu sering basah sajadahnya di dalam tangisan,
Maka kita bisa bayangkan kalau ada seorang hamba Allah, ketika dia salah memilih ilmu, Masya Allah, kehidupan dunianya menjadi rusak, kehidupan akhiratnya menjadi berantakan, disebabkan dia tidak mengenal ilmu yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita banyak melihat bagaimana di dalam sejarah contoh-contoh nyata yang nampak di dalam konteks sejarah orang-orang yang salah di dalam ta'aruf ilmu, yang menyebabkan kehidupan mereka menjadi rusak di dunia, belum dengan kehidupan kelak mereka di akhirat. Salah satunya yang kita ambil contoh Ibnul Farid, ataupun yang kita sebut dengan Umar Al-Hamawi. Ibnul Farid ini memiliki pemahaman yang menyimpang dari pemahaman yang diajarkan oleh Nabi. Apa pemahaman yang dia miliki? Pemahaman yang dia miliki adalah sesungguhnya Allah itu mampu bersemayam di dalam tubuhnya makhluk selama makhluk itu beriman, lalu kemudian mempertebal imannya. Makanya dia memiliki satu ajaran hululiyah. Kalau bahasa kita wahdatul wujud, bersemayamnya Allah dalam tubuhnya makhluk. Banyak orang yang mengingatkan kesalahan beliau ketika memiliki keyakinan yang semacam itu, tapi ternyata nasihat yang diberikan kepadanya tidak berfaedah. Ternyata beliau membawa keyakinan itu hingga beliau meninggal dunia. Yang paling naas dan paling tragis yang dicatat di dalam sejarah, bagaimana seorang Umar Al-Hamawi atau yang kita sebut dengan Ibnul Farid ketika sakaratul maut, kemudian orang-orang itu mentalkinnya dengan ucapan la ilaha illallah, sebagaimana merujuk kepada hadis riwayat Muslim bahwasanya orang yang meninggal dunia adalah ditalkin dengan ucapan la ilaha illallah, tetapi setiap dia ditalkin tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah, tetapi justru menggonggong sebagaimana lolongan anjing. Jadi Umar Al-Hamawi ini ketika ditalkin la ilaha illallah, maka dia melolong sebagaimana lolongan anjing. Diulang kembali la ilaha illallah, mengulang kembali lolongan anjingnya sampai dia meninggal dunia. Tidak ada satupun ucapan tahlil yang keluar dari lisannya kecuali adalah lolongan anjing, sebagaimana itu dicatat oleh para ulama menjadi pelajaran besar. Ternyata berta'aruf yang salah dengan ilmu menyebabkan kehidupan ibadah menjadi rusak, kehidupan akhir kita juga menjadi rusak, belum lagi dengan kehidupan kelak kita di akhirat. Kita juga melihat contoh konteksnya kepada seseorang yang bernama Abdurrahman, yang kemudian Ibnu Muljam. Ibnu Muljam ini adalah seorang sahabat, dulunya hidup pada zaman Rasulullah, tentunya mengenal para sahabat. Tapi akhirnya pemikiran beliau terkena dengan pemikiran yang menyimpang, ketika akhirnya beliau mengkafirkan para sahabat-sahabat Nabi. Para sahabat Nabi dikafirkan, termasuk diantaranya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi ketika dia sudah mengkafirkan sahabat Ali radhiyallahu anhu? Padahal kita sepakat sahabat Ali merupakan salah satu di antara penduduk surga. Orang yang pernah diberikan oleh Rasulullah royah itu bendera pada waktu di Khaybar, di mana Rasulullah sebelum memberikan itu berkata di waktu malamnya, siapapun yang akan memegang bendera ini di besok pagi, maka sesungguhnya Allah mencintainya dan dia mencintai Allah. Berarti sahabat Ali adalah sahabat yang dicintai oleh Allah. Tetapi ternyata Abdurrahman bin Muljam betul-betul terkena polusi di dalam pikiran, sampai menjadikan bahwasanya sahabat Ali telah keluar di dalam Islam dan telah menjadi kafir. Apa yang dia lakukan? Dia merencanakan sebuah strategi detail bagaimana dia mengikuti Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian dia melumuri pedangnya dengan racun. Ketika Ali bin Abi Thalib selepas melaksanakan sholat, maka ditusuk Ali bin Abi Thalib sampai kemudian penghuni surga yang menjadi menantunya Nabi terjatuh di atas tanah syahid ketika ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljam. Contoh-contoh itu nampak nyata, Masya Allah. Ternyata ta'arufnya bapak dan saya dan ta'arufnya ibu dan kita bukan yang paling penting. Ta'aruf saja dengan seorang ikhwan ataupun seorang akhwat bukan hanya penting dalam kehidupan kita ketika akan melangsungkan pernikahan, tetapi berta'aruflah dengan ilmu supaya betul-betul ilmu yang kita ambil dan ilmu yang kita petik betul-betul ilmu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya syaitan tidak akan pernah membiarkan manusia berjalan menuju kepada Allah dengan gampang. Makanya setan itu banyak membuat jalan imitasi yang menghiasi kehidupan manusia supaya manusia itu salah jalan. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Allah mengatakan di dalam surat Al-An'am 153,
Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti jalanku yang lurus. Wala tattabi'us subula, janganlah kalian mengikuti as-subul, itu merupakan bentuk plural jamak. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang dibuat oleh setan, fatafarraqa bikum an sabilih, di mana jalan-jalan yang dibuat oleh setan akan menceraikan kalian dari jalan Allah yang lurus. Kalau kita perhatikan ayat ini, Bapak, Allah menyebut kata jalannya Allah itu satu dalam bentuk mufrad, tunggal. Tapi ketika Allah menyebut jalannya setan yang dibuat oleh setan, Allah menyebutnya dalam bentuk jamak, plural. Artinya sesungguhnya setan itu tidak akan membiarkan seorang manusia gampang menuju jalannya Allah. Dia buat jalan-jalan imitasi, jalan-jalan palsu, jalan-jalan bayangan, supaya manusia tidak menuju kepada Allah tetapi menuju kepada apa yang dibuat oleh setan, jauh dari surga dan jauh dari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadikan akhirnya kita faham, Masya Allah, ternyata mengenal jalan Allah yang lurus itu penting untuk kita lakukan dan kita ikhtiarkan, supaya kita tidak salah memilih imam dalam kehidupan, karena sesungguhnya tidak ada panglima dalam kehidupan kita kelak kecuali adalah apa yang Allah telah tetapkan dan apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Maka sebelum kita meneruskan apa yang telah kita bahas, mungkin ada yang bertanya, kenapa tema ini menjadi tema pilihan kita di dalam dua kajian ini ataupun dalam kajian hari ini, menyambung dari kajian kita berikut, menyambung kajian kita sebelumnya. Maka setidaknya ada dua alasan penting kenapa kita memilih tema ini bagi anak yang menyampaikan dan bagi bapak dan ibu yang mendengarkan. Yang pertama adalah karena sesungguhnya kita tidak ingin menyesal, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Karena sesungguhnya di antara penyesalan orang kelak pada waktu hari kiamat, bukan hanya mereka menyesal ketika mereka melakukan dosa, bukan hanya menyesal ketika mereka melakukan maksiat, tapi di antara penyesalan orang kelak pada waktu hari kiamat adalah mereka yang tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah, ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi. Orang yang tidak pernah mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi dan telah dicontohkan oleh Nabi, maka mereka akan menyesal hingga mereka menggigit jari jemari mereka ketika mereka berada di kampung akhirat mereka. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat ke-27, wa yauma yaquddu dhalimu ala yadihi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Orang-orang yang zalim, Allah ceritakan, kalau pada waktu mereka menggigit jari jemari mereka, merupakan bagian dari tanda penyesalan mereka yang besar banget. Kemudian mereka berkata, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, cobalah dulu kami dalam kehidupan di dunia mengambil jalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan kami. Tapi apalah penyesalan yang telah mereka dapatkan, karena sesungguhnya penyesalan itu tidak akan pernah mengulang kembali kesempatan bagi mereka ketika dalam kehidupan yang singkat mereka nggak ngikutin sunnah, mereka ngikutin sekulerisme, mereka ngikutin pluralisme, mereka ngikutin demokrasi, dan mereka meninggalkan sunnah yang telah diemban dan telah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka sesungguhnya merekalah yang akan menyesal, dan kita betul-betul ketakutan dan khawatir apakah kita termasuk orang yang akan menggigit jari jemari kita ketika kita tidak memperhatikan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya ilmu ketika berkaitan tentang Allah dan Rasulnya, maka hukumnya adalah wajib. Adapun saya belajar fisika, bapak belajar biologi, anak kita belajar matematika, maka sifatnya adalah fadlah, tambahan saja. Tetapi yang paling penting dan yang paling wajib adalah ilmu yang berkaitan tentang Allah dan Rasulnya, supaya syariat ibadah kita menjadi lurus dan supaya amal kita ditimbang oleh Allah di dalam amal timbangan mizan kebaikan kita ketika kita telah merujuk kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang menjadikan kita akhirnya harus belajar bagaimana ilmu yang benar standarnya, supaya kemudian kita tidak salah ketika kita berjalan di akhir zaman, ketika mendekati akhirnya di dalam kita memilih ilmu yang harusnya menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Alasan yang kedua, kenapa kemudian kita memilih tema ini adalah supaya kita tidak menjadi orang yang ta'assub, fanatik. Bahwasanya ketika kita telah meyakini bahwasanya sunnah merupakan solusi dalam kehidupan kita dan pegangan dalam kehidupan orang yang beriman, kita harus mengerti ilmu yang benar itu tandanya apa, sunnah yang benar itu tandanya apa. Kalau kita nanti telah mengerti sifatnya masing-masing kayak apa, maka kita akan menjadi orang yang selalu mendefinisikan tentang seseorang itu sesuai dengan standar ilmu yang telah kita ambil, yang telah dia ambil dari Rasulullah.
Orang kalau tidak mengerti tentang sifat ilmu yang benar, maka apa yang terjadi? Maka dia akan betul-betul berkelompok. Dia mengartikan bahwasanya ilmu yang benar adalah kelompoknya. Dia akan mengartikan bahwasanya golongan yang benar itu adalah golongannya. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui sifat ilmu yang benar itu kayak apa. Akhirnya parameter untuk mengenal salah dan benar bukan parameter sifat-sifat yang ada di dalam kehidupan orang lain, tapi parameter untuk mengenal orang lain berdasarkan kepada kelompoknya. Kalau antum masuk kelompok kami, maka kamu jadi benar. Tapi kalau antum bukan masuk dalam wilayah kami, maka antum menjadi orang yang salah dan kemudian tidak sunnah. Padahal sunnah itu harusnya menjadi rumah yang besar, yang nyaman bagi setiap orang. Ketika mereka punya komitmen untuk rujuk kepada kitabullah dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka pastikan itu adalah saudara kita yang akan menuju kepada keridhaan Allah. Makanya Masya Allah, yang kita khawatirkan ketika kita mencari ilmu apa? Yaitu adalah ta'asub kita, fanatisme kita ketika kepada kelompok dan kepada golongan. Makanya Allah mengingatkan, salah satu penyakit yang menyebabkan orang Yahudi gagal mendapatkan kebenaran hingga mereka dikatakan oleh Allah kafir, disebabkan karena ta'asub mereka kepada kelompok mereka. Allah terangkan di dalam surat Al-Baqarah 89, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Orang-orang Yahudi ketika mereka sebelum datangnya Nabi, sebelum datangnya Rasulullah, mereka minta kepada Allah supaya segera diturunkan Nabi dan Rasul, supaya Nabi dan Rasul itu membantu mereka untuk kemudian memenangkan di atas orang-orang kafir menurut orang Yahudi. Jadi mereka orang Yahudi itu ngerti kalau mereka akan diutus kepada mereka Nabi dan Rasul akan menjadi penolong dalam kehidupan mereka. Tapi ketika betul-betul Allah utus seorang Nabi dan seorang Rasul yang bernama Muhammad SAW, maka apa yang terjadi? Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Ketika betul-betul turunlah Rasulullah SAW, diutuslah mereka kemudian mengingkarinya, mereka menolaknya. Dan kemudian Allah memberikan laknat kepada orang-orang Yahudi ketika mereka mengingkari Nabi SAW. Kenapa orang Yahudi mengingkari Rasulullah? Padahal semua sifat Nabi Muhammad ada di dalam kitab Taurat yang mereka baca. Bahkan orang-orang Yahudi itu mereka kenal dengan Rasulullah lebih daripada mereka kenal dengan anak-anak mereka. Tetapi kenapa Rasulullah ketika muncul mereka tolak? Sesungguhnya tidaklah orang-orang Yahudi ketika mereka menolak Nabi bukan karena mereka menolak kebenaran, tetapi karena mereka kecewa karena ternyata Nabi dan Rasul yang terakhir itu bukan datang dari kelompok mereka. Padahal mereka sering membanggakan diri bahwasanya setiap Nabi dan setiap Rasul itu rata-rata dari Bani Israel. Maka mereka kecewa banget ketika mendapati Muhammad, ternyata bukan datang dari Bani Israel, ternyata bukan orang Yahudi, tetapi datang dari kaum Arab yang mereka pandang dengan sebelah mata selama ini. Ketika mereka tahu bahwasanya Rasulullah Muhammad bukan datang dari Bani Israel, mereka tolak, mereka kafiri, mereka ingkari sampai Allah menetapkan laknat untuk mereka. Inilah fanatisme golongan, inilah fanatisme kelompok yang menjadikan orang Yahudi gagal mendapatkan kebenaran, mementahkan kebenaran, ya disebabkan karena mereka fanatisme kepada kelompok dan golongannya. Inilah yang menjadikan kita pelajari ta'aruf ilmu yang benar supaya kita tidak terjebak kepada fanatisme kelompok dan golongan. Siapapun Pak, siapapun Ibu yang nanti kita lihat bahwasanya dia memiliki sifat-sifat yang dijelaskan oleh para ulama, siapapun mereka dan dimanapun mereka, pastikan itu adalah saudara kita, pastikan dia adalah saudara muslim, dan pastikan dialah yang kita butuhkan untuk menguatkan kita berjalan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita belajar ta'aruf ilmu. Satu, supaya kita tidak menjadi kaum yang menggigit jari kelak pada waktu hari kiamat. Dua, kenapa kita belajar ini? Supaya kita tidak terjebak kepada sebuah fitnah yang bernama ta'asub kepada kelompok dan kepada golongan. Maka sifat-sifatnya apa saja? Ilmu-ilmu yang benar. Maka yang kita telah pelajari adalah sebagaimana kita merujuk kepada kitab Manhaj Talaqi wal Istidlal As-Soyan yang kemudian menyusun kitab tersebut. Apa sifat ilmu yang benar itu? Maka kemudian beliau menguraikan dan menjelaskan bagaimana tanda ilmu yang benar, yang mana apabila seseorang itu mendapatkan ilmu itu, maka pastikan bahwasanya dia berjalan di atas ilmu yang benar. Maka sesungguhnya yang pertama adalah ta'zim maqala Allah wa ta'zim maqala Rasul. Yang pertama adalah kalau orang itu mendapatkan pemahaman yang benar,
Sifat ilmu yang benar yang pertama itu adalah ta'lim, yaitu adalah bagaimana dia senantiasa tunduk dan patuh kepada apapun yang diucapkan oleh Allah dan patuh kepada apapun yang diucapkan oleh Rasul, tanpa tapi, tanpa syarat. Karena sesungguhnya iman tidak akan pernah disebut iman kecuali adalah iman itu disertai dengan ketundukan dan kepatuhan. Sebagaimana sering saya ulang berkali-kali, iman itu adalah bahasa ketundukan dan bahasa kepatuhan. Sebagaimana ketika kita mendapatkan gula, tidak akan bisa kita sebut gula itu manis sampai kita mendapati, tidak akan bisa kita sebut itu gula sampai kita mendapati rasa manis. Kalau kita dapatkan butiran putih, dimanapun kita dapatkan, tetapi ketika kita icip-icip ternyata tidak ada rasa manisnya, kita sepakat itu kita mengatakan itu bukan gula. Tapi ketika kemudian kita mendapati ada butiran putih, di dalamnya ada rasa manis, pastikan bahwasanya itu adalah gula. Kenapa kita positif untuk mengatakan itu gula? Karena terdapat di dalamnya rasa manis. Iman tidak akan pernah disebut dengan iman sampai orang itu tunduk dan patuh. Apapun yang diucapkan Allah, apapun yang diucapkan Rasul, tanpa tapi, tanpa syarat. Kenapa? Karena Allah itu alim, Allah maha tahu. Adapun kita disebut oleh Allah sebagai makhluk yang tidak mengetahui apa-apa. Makanya orang ketika mereka tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, maka pada dasarnya dia berada dalam pusaran kebodohannya sampai dia mengikuti apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ingat, Allah itu tidak pernah menetapkan sesuatu kecuali membawa kemaslahatan dalam hidup kita. Disinilah kita paham, kalau kita sudah bicara iman, maka tidak ada ruang akal untuk kemudian mementahkan apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasul. Kalau sudah bicara tentang sholat, sudah bicara tentang ibadah, akal itu hanya membantu kita untuk kemudian memahami apa yang dikatakan oleh Allah. Tetapi akal tidak boleh mementahkan iman yang telah dimiliki ketika dia tunduk dan patuh kepada apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Akal kita dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah tidak akan pernah sama. Dan tolong jangan pernah memaksakan akal kita untuk sama dengan ilmu yang telah Allah miliki. Kenapa? Allah ilmunya tidak terbatas. Adapun akal kita adalah akal yang terjangkau, mata kita adalah mata yang terbatas. Ayo kita belajar dari dialognya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini pernah berdialog dengan salah satu orang awam yang akhirnya kemudian menjadi ulama. Siapa? Yaitu adalah Muzanni. Bapak-bapak tahu Muzanni? Insya Allah mungkin tidak tahu, insya Allah Muzanni. Muzanni ini adalah salah satu orang awam asalnya. Lalu kemudian dia datang kepada Imam Syafi'i. Lalu kemudian dibentak sama Imam Syafi'i. Lalu kemudian menjadi ulama, Pak. Dibentak seorang Imam Syafi'i jadi ulama. Masya Allah ya. Ketika dibentak akhirnya belajar. Kalau orang hari ini ada seorang jamaah dibentak sama ustadznya, keluar dari masjid ustadznya benjol-benjol semuanya. Ini enggak. Imam Muzanni datang kepada Imam Syafi'i lalu kemudian berkata Imam Muzanni, "Hei Imam Syafi'i, aku datang kepadamu bertanya tentang perkara-perkara yang tidak mampu aku puaskan dengan akalku. Maka aku tanya kepada dirimu, tolong bagaimana nanti kemudian menjelaskan kepada diriku supaya akalku terpuaskan dengan apa yang aku dapatkan dari ilmumu." Kenapa Muzanni datang kepada Imam Syafi'i? Karena sesungguhnya Muzanni ngerti tidak ada yang mampu memuaskan akalnya dan hasratnya ketika untuk tahu sesuatu kecuali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu paling berakal betul, pintar betul. Kalau kita sudah membicarakan Imam Syafi'i, tidak akan pernah putus keutamaan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Orang yang hafal Quran pada umur 6 ataupun 7 tahun sudah hafal Quran di luar kepala, itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dari seorang ibu yang betul-betul fakir, dibawa itu kemudian Imam Syafi'i kecil menuju ke Hijaz dan akhirnya menjadi ulama besar. Itulah Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i mendapatkan pernyataan dari Muzanni bahwasanya dia ingin dipuaskan akalnya, perhatikan jawaban Imam Syafi'i. Imam Syafi'i apakah senang ketika dipuji dengan itu? Tidak. Imam Syafi'i malah kemudian berkata keras kepada Muzanni, "Sini, ta'al indihuna. Sini kamu. Kamu tanya tentang apa? Tentang sesuatu untuk memuaskan akalku, wahai Imam Syafi'i. Sini kamu." Muzanni mendekat. Lalu kemudian akhirnya Imam Syafi'i berkata, "Araftan nujum, kamu tahu bintang yang ada di langit?" "Iya." "Mimma khuliqat an-nujum." Dari apa kemudian bintang itu diciptakan? Lalu kemudian Muzanni muda ini tidak mampu menjawab dan berkata, "La adri, saya tidak tahu." "Kamu tiap malam melihat bintang?" "Iya."
tetapi kamu tidak pernah ngerti bagaimana kemudian bintang diciptakan. Iya. Walaupun kamu melihat tiap malam. Iya. Dilanjutkan oleh Imam Syafi'i yang kedua. Kam adadun nujum fis sama. Berapa jumlah bintang yang ada di langit? Kembali kemudian Muzani muda tidak mampu menjawab, aku nggak ngerti jumlahnya. Kamu melihat bintang tiap malam, tetapi kamu tidak ngerti jumlah itu berapa. Oh banyak. Aku tanya kamu ngerti nggak jumlahnya? Nggak tahu. Dua pertanyaan tidak mampu terjawab. Imam Syafi'i masih bersemangat untuk kemudian menyadarkan Muzani muda ini. Imam Syafi'i kemudian berkata, sini, aku tanya kamu tentang wudhu. Kamu ngerti wudhu? Iya. Tiap hari wudhu atau tidak? Wudhu. Kemudian dikasih 10 pertanyaan tentang wudhu. Dari 10 pertanyaan yang diberikan oleh Imam Syafi'i kepada Muzani, berapa yang bisa dijawab? Hanya 4 tok, Pak. Masya Allah. Alhamdulillah itu. Kalau kita yang ditanya mungkin 1 tok yang bisa dijawab. Muzani itu cuma 4 tok. Kemudian 6 sisanya tidak mampu dijawab oleh Muzani. Lalu kemudian Imam Syafi'i berkata, Masya Allah ya, kamu tiap hari wudhu, tiap hari kamu ketika akan melaksanakan sholat kamu wudhu, aku tanya tentang wudhu yang biasa kamu lakukan 10 pertanyaan tetapi kamu hanya bisa menjawab 4 saja. Lalu kemudian Syafi'i berkata, otak semacam ini, akal semacam ini, ketika aku tanya tentang bintang kamu tidak mampu menjawab, ketika aku tanya jumlahnya bintang kamu tidak pernah ngerti, aku tanya tentang wudhu yang kamu kerjakan hampir tiap hari kamu tidak pernah tahu. Lo otak semacam ini dan akal semacam ini memaksakan diri untuk memahami apa yang Allah miliki dan apa yang Allah tahu. Jangan ngimpi. Karena apa? Karena akalmu tidak akan pernah sama dengan ilmu yang telah dimiliki oleh Allah. Diam Muzani, Pak. Terdiam, tidak mampu menjawab. Akhirnya apa? Jawaban itu tamparan keras bagi Imam Muzani dan akhirnya apa? Muzani meninggalkan dunianya, kemudian mengikuti Imam Syafi'i, lalu kemudian menjadi salah satu imam besar di dalam madhab Syafi'i. Ada Imam Muzani, ada Imamul Haramain, ada Imam Nawawi, ada Imam Ibnu Hajar, ada Imamul banyak yang menjadi madhabnya Imam Syafi'i. Tapi yang menarik di situ adalah Imam Syafi'i membungkam Muzani ketika Muzani menganggap bahwasanya semua pertanyaan di dalam kehidupan itu harus dijawab dengan akal dan harus puas dengan akal. Disinilah kita paham banyak orang yang hari ini ketika mereka memperoleh gelar strata pendidikan 1, S2, kemudian dia merasa bahwasanya semuanya itu mampu ditembus dengan akalnya. Jika mereka sering berkata, saya sih kalau beragama kalau masuk akal logis saya akan amalkan, kalau nggak logis saya akan tinggalkan. Padahal Masya Allah di antara kita akal kita terjangkau, mata kita sangat terbatas. Kenapa kita harus memaksakan sesuatu yang tidak akan pernah mampu kita laksanakan dalam kehidupan? Wong kita bicara di antara kita saja kadang-kadang kita tidak paham kok. Kenapa kita harus memaksakan untuk memahami semua apa yang ditetapkan oleh Allah? Yang terpenting bahwasanya apapun yang ditetapkan oleh Allah itu tidak mungkin melanggar kemaslahatan hidup kita dan tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu kecuali untuk kebaikan hidup kita. Saya ambilkan contoh, Pak. Ini kisah nyata lagi. Saya ini pernah ngisi daurah di salah satu badan tenaga atom nasional. Di situ ada bapak-bapaknya, beberapa komunitas kecil mereka mengadakan daurah. Ketika kemudian kita mengisi daurah tentang persoalan-persoalan yang bersifat diniyah agama, sampai datangnya waktu siang untuk kemudian makan. Ketika kita kemudian makan, saya bertanya kepada salah satu di antara insinyur ataupun teknokrat yang ada di situ, Pak, bagaimana ya sebuah atom ataupun nuklir dalam sekejap mampu menghancurkan bangunan yang dibangun bertahun-tahun, padahal ketika kita pakai paku, pakai palu, pakai bulldozer itu lama untuk kemudian menghancurkan bangunan tersebut. Kemudian bapak tersebut menjelaskan bagaimana teknik nuklir itu mampu menghancurkan setiap benda yang ada yang diledakkan olehnya. Ternyata beliau menjelaskan sampai 5 menit. Ternyata saya tidak paham apa yang beliau sampaikan. Saya bilang sama beliau, Pak, berhenti aja Pak. Kenapa Ustaz? Karena saya tidak paham dengan teori yang antum sampaikan. Itu dunianya Bapak. Biarlah Bapak yang tahu tentang apa yang Bapak pelajari dan semoga bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Selesai? Belum. Intinya bukan di situ. Lalu kemudian beberapa hari kemudian beliau nelpon kembali. Saat itu apa yang beliau inginkan? Beliau kemudian bertanya tentang warisan. Karena ketika pas daurah kemudian menyinggung tentang warisan, beliau berkata, Ustaz, saya ini tidak bisa tidur karena saya memikirkan tentang warisan yang belum selesai di antara keluarga saya. Tolong Ustaz terangkan tentang warisan dulu beberapa hal supaya saya paham. Nanti kemudian bantu saya untuk menyelesaikan tentang masalah warisan saya.
Kemudian saya sampaikan di ujung telepon, Pak, kalau nerangin warisan tidak bisa lewat telepon. Tidak apa-apa Ustaz, saya akan coba untuk memahami dan saya akan konsentrasi untuk memahami apa yang antum sampaikan. Akhirnya saya sampaikan warisan. Warisan itu begini, ada mahjubnya, ada asobah bil ghaib dan yang lainnya. Antum tahu di ujung telepon apa dia ngomong? Sudah Ustaz, tidak usah dilanjutin. Kenapa nggak dilanjutin? Saya tidak paham atas apa yang antum sampaikan. Lalu kemudian sebelum saya, akhirnya dia mengatakan itu, saya akhirnya ngomong apa? Sudah Ustaz, hitungin saja warisan saya itu berapa, kakak saya berapa, supaya saya kemudian betul-betul mendapatkan harta yang bersih. Saya kemudian jawab dalam ujung telepon itu, berkata sama beliau, Pak, ternyata ya Pak, kita ini satu-satu apa Ustaz? Iya, ternyata ketika Bapak menyampaikan nuklir kepada saya tidak paham. Bahkan saya menghentikan omongan Bapak ketika menurut saya tidak paham. Sama ketika ternyata saya nerangkan tentang warisan yang menurut saya gampang-gampang susah, ternyata juga Bapak tidak paham. Masya Allah ya, kalau antara manusia aja kadang-kadang kita tidak paham dengan ilmu yang dipelajari oleh teman kita, sahabat kita, di mana mereka punya spesifikasi di situ. Loh kok kita berani untuk kemudian melogiskan semua perintah Allah? Lalu kita bicara sama manusia aja kadang-kadang tidak paham kok. Disitulah kita kemudian ngerti kenapa kita diperintahkan tunduk dan patuh, karena sesungguhnya ilmu yang ditetapkan oleh Allah tidak mungkin salah. Kenapa? Karena itu adalah Allah adalah alim, Allah itu maha benar, Allah itu maha ilmu. Makanya siapapun yang apabila dalam kehidupan ini ketika dia mendapatkan ilmu itu kemudian menyuruhnya untuk tunduk dan patuh kepada setiap ketentuan syariat tanpa tapi dan tanpa syarat, maka pastikan bahwasanya dia berada di atas rel kebenaran ketika dia memahami dan tunduk kepada dalil yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya lihat para sahabat itu tunduk dan patuh kepada Nabi itu luar biasa. Sampai semua urusan itu mereka tunduk dan patuh kepada Nabi, semua urusan. Jadi mereka setelah ketemu dengan Nabi, dari bangsa penggembala kambing, dari bangsa peminum khamr, dari bangsa yang selalu berzina, tapi setelah bersentuhan dengan Nabi dan paham tentang Rasulullah, Masya Allah, tidaklah para sahabat kita dapati bahwasanya mereka selalu tunduk dan patuh kepada apapun yang disampaikan oleh Nabi. Bahkan sampai urusan apa? Sampai urusan cinta, sampai urusan marah, sampai urusan yang kecil pun ngikutin keputusan Nabi. Kita ambilkan contoh ya. Pernah terjadi Pak, pertengkaran antara Abu Dar dengan kemudian Bilal bin Abi Rabah dalam satu riwayat Muslim. Abu Dar ini adalah salah satu sahabat yang punya temperamen keras layaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kumpul sama para sahabat, di dalamnya salah satunya adalah adanya Bilal. Lalu kemudian Abu Dar menyampaikan tentang strategi perang yang pengen kemudian beliau sampaikan. Kemudian siapa yang menentang strategi perang yang disampaikan oleh Abu Dar? Bilal yang menentang. Bilal kemudian mengatakan, la uwafiq hadar ra'ya, saya nggak setuju nih dengan pemikiran ini. Abu Dar, Masya Allah, Abu Dar ketika kemudian dibantah perkataannya oleh Bilal, marah, khilaf beliau saat itu. Apa yang dikatakan oleh Abu Dar? Abu Dar kemudian langsung ngomong, uskut anta ya bintas sauda, ya ibna sauda, diam kamu, orang yang hitam, dari perempuan, dari anak perempuan orang yang hitam. Masya Allah, Bilal disebut orang hitam dari perempuan wanita hitam. Betul atau tidak? Iya, hitam banget Bilal itu karena datang dari Habasyah. Perhatikan Bilal ketika marah disebut sebagai orang hitam dari perempuan, dari anak perempuan orang yang hitam. Marah, tapi marahnya Bilal itu terkontrol dengan ketundukan kepada sunnah. Apa yang dikatakan oleh kemudian Bilal? Bilal akan kemudian mengatakan, apa yang kamu ngomongin? Ayo coba ulangi lagi. Enggak. Bilal itu berkata kepada Abu Dar, la nahkum hadzal ra'ya hatta nahkum ali Rasulillah. Kami tidak akan pernah mau menghukumi perkataan ini sampai kami mendatangi Nabi, untuk kemudian menanyakan kepada Nabi bagaimana kami menghukumi perkataan ini. Masya Allah, marah Pak, tapi tunduk sama Nabi. Padahal kita kadang-kadang Masya Allah, Ustadz marah, sudah marah, Ustadz ingat, alah sudah tidak ingat. Padahal kemudian orang berilmu, padahal kemudian seorang sahabat marah, saya bayangkan sampai marahnya saja tunduk sama ilmu, tunduk sama sunnah, sampai mengatakan, lanahkum, kami tidak akan pernah menghukumi perkataanmu ini wahai Bilal sampai kami datang kepada Nabi. Masya Allah, ketika saya baca riwayat ini, ya Allah, detak jantungnya para sahabat itu detak jantungnya sunnah. Sampai apa? Mereka rela diatur sampai Nabi, sampai urusan mereka mau marah pun ngikutin Nabi. Perhatikan Abu Dar ketika disebutkan nama Nabi, apakah kemudian Abu Dar marah? Enggak. Disebutkan nama Nabi lalu kemudian Abu Dar diem, tahu langsung kesalahannya. Dia tidak berkata kepada Bilal, alah Bilal gitu aja lapor sama Nabi,
Apa sih, selesaikan dulu baik-baik sini. Ayo kita makan kurma ajwa. Enggak. Abu Dzar itu ketika disebutkan nama Rasulullah SAW, kemudian dia tunduk juga, patuh. Masya Allah, patuh Pak. Lalu kemudian ngikutin, kemudian Bilal kemudian ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya ini Abu Dzar ya Rasulullah telah menyebutku sebagai orang hitam dari anak wanita hitam ya Rasulullah. Rasulullah langsung berubah, wajahnya merah. Nabi itu Pak, kalau kemudian marah, nampak betul bagaimana pipinya berubah merah, karena Nabi putih. Langsung nampak betul. Kemudian Abu Dzar datang, tidak membela diri, Abu Dzar diem saja. Tidak membela diri, enggak ya Rasulullah, saya cuma bercanda, Bilal aja yang keterlaluan, dikit-dikit lapor. Abu Dzar itu kemudian diem aja. Kemudian Rasulullah marah Pak. Mana Ustaz dalilnya kalau beliau marah? Perhatian kalimat Rasulullah, "A'irtahu ya Abu Dzarrin, a'irtahu bi ummihi ya Abu Dzarrin, innaka mru'un fika jahiliyah." Rasulullah betul-betul marah, tidak senyum sama sekali. Rasulullah kemudian berkata, ya Abu Dzarrin, berani sekali tega-teganya kamu kemudian menyebutnya sebagai orang hitam dari perempuan, dari anak perempuan hitam. Tobat wahai kamu Abu Dzar, sesungguhnya di dalam dirimu masih ada perkara jahiliyah yang harus kamu sembuhkan. Masya Allah. Abu Dzar ketika saat itu dendam sama Bilal? Enggak. Ketika kemudian sudah dimarahin oleh Nabi karena kemudian itu merupakan persoalan yang besar, lihat Abu Dzar. Abu Dzar kemudian ngikutin Bilal, kemudian nyalip Bilal ketika Bilal lagi jalan. Lalu kemudian kenapa beliau menyalip Bilal? Dia kemudian duduk, dia letakkan pipinya di atas tanah, kemudian Abu Dzar berkata kepada Bilal, wahai Bilal, aku tidak akan tenang dalam hidupku, sampai kamu menginjak kemudian pipiku untuk menebus kesalahanku ketika aku menyebutmu sebagai orang hitam dari anak wanita hitam. Masya Allah. Diletakkan pipinya di atas tanah, lalu kemudian ditarik kakinya Bilal untuk kemudian menginjakkan di atas pipinya di atas pipinya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Yang kita ambil dalam kisah itu tuh apa? Masya Allah, itu loh orang yang berada di atas ilmu yang benar, bukan orang yang mengatakan ini menurut saya, bukan, ini menurut logika saya, bukan itu. Silahkan Bapak dan saya menggunakan logika ketika kita ingin jualan supaya laris, silahkan pakai logika kita, pakai logis kita, akal kita untuk menjadikan pedagang kita laris. Tapi kalau sudah bicara tentang kehidupan yang berkaitan tentang agama, tolong letakkan akalmu di satu kantong dan jadikanlah imanmu yang menguasai dadamu ketika menerima ayat yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul. Kenapa? Allah itu tidak mungkin mendolimi kita kok. Kalau kemudian cacing di dalam tanah saja tidak mungkin didolimi oleh Allah. Allah sempurnakan rezeki kepada cacing di dalam tanah. Apakah Allah akan mendolimi kepada orang yang beriman dengan syariatnya? Padahal Allah mensifati dirinya itu Rahman dan Rahim bagi orang yang beriman. Tidak mungkin. Makanya Imam Ibnu Qayyim sampai berkata dalam kitabnya Syifaul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar, ketetapan Allah kecuali berisi kebaikan dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadikan para sahabat itu sampai tunduk, sampai marahnya diatur. Marahnya itu diatur dengan sunnah. Kita ambilkan contoh lagi untuk menggambarkan bagaimana dahsyatnya para sahabat ketika tunduk dan patuh. Sampai urusan cinta Pak, itu pun diatur dengan sunnah. Cinta, C-I-N-T-A, itu diatur dengan sunnah. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah kemudian ketika kita mendapati kisahnya Julaibib. Julaibib ini adalah seorang sahabat yang fisiknya pas-pasan. Ketika ngelamar banyak perempuan saling ditolak. Kenapa? Karena fisiknya pas-pasan. Sampai wanita-wanita Ansor di Madinah itu berkata, ya Allah, kalau rumahmu deket sama Julaibib jangan dibuka, jangan diterima lamarannya. Masya Allah ya. Kita bisa bayangkan kayak apa itu. Kenapa? Karena rata-rata wanita sudah sepakat untuk tidak pernah menerima pinangan Julaibib radhiyallahu anhu. Ya. Sampai kemudian Rasulullah itu, karena Rasulullah adalah seorang nabi tetapi adalah seorang bapak bagi para sahabatnya. Perhatikan, Rasulullah itu tahu Julaibib ini tidak nikah-nikah, bukan karena tidak mau, karena setiap wanita antri untuk mundur ketika dihadapi atau ketika didatangi oleh Julaibib. Maka Nabi menawarkan, ya Julaibib, mau nggak aku kemudian carikan kepadamu seorang istri? Mau ya Rasulullah. Julaibib. Akhirnya kemudian Rasulullah melihat siapa yang layak untuk menjadi mertuanya Julaibib. Dipilihlah seorang laki-laki Ansar, nggak disebutkan namanya. Didatengin itu kemudian oleh Nabi. Hei laki-laki, wahai sahabatku, saya pengen melamar putrimu. Masya Allah. Sahabat Ansar terus langsung senang. Masya Allah ya Rasul, kami terima ya Nabi. Bukan untuk saya, untuk Julaibib. Waduh, untuk Julaibib.
Kemudian alasannya apa ya Rasulullah? Kalau untuk Julaibib bentar ya Rasulullah, aku tanya dulu kepada istriku. Lalu kemudian pulang, kemudian sahabat tersebut kemudian ngomong kepada istrinya, Rasulullah datang melamar, Masya Allah, wahai suamiku tidak layak pinangan Nabi untuk ditolak terima. Tapi bukan untuk Nabi, untuk Julaibib. Oh, Julaibib, Masya Allah. Kita cari yang lain dulu sebelum kita menerima Julaibib. Ibu tahu, bapak tahu apa yang dikatakan oleh putrinya ketika di dalam kamar? Dia kemudian membuka pintu, mendapati percakapan orang tuanya yang menolak pinangan Rasulullah dari Julaibib. Lalu kemudian membaca ayat, Pak. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu ayyakuna lahumul khiyarata min amrihim. Tidak pantas ya bagi orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ketika telah datang pilihan yang datang dari Allah dan Rasulnya, lalu kemudian membuat pilihan-pilihan yang lain selain dari pilihan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Masya Allah, dibacakan ayat. Alhamdulillah orang tuanya beliau. Kalau orang tuanya kita dibacain ayat mah tidak paham artinya apa. Bacain ayat, langsung kemudian Masya Allah, langsung kemudian diem, langsung kemudian akhirnya nikahkan saya dengan Julaibib. Itu urusan cinta. Lalu kemudian akhirnya nikah dengan Julaibib. Singkat ceritanya Bapak, Masya Allah, nikah dengan Julaibib. Lama Julaibib kemudian ingin menikah, akhirnya baru dapat. Ketika nikah yang harusnya kemudian dia mencampuri, tiba-tiba Rasulullah itu kemudian berjihad, dia tinggalkan istrinya, belum dicampuri. Kemudian di dalam jihadnya kemudian Julaibib meninggal dunia. Bapak tahu ketika peperangan itu usai, siapa orang yang dicari oleh Nabi? Tidak yang lain kecuali Julaibib. Rasulullah kemudian mengatakan, apakah kalian kehilangan seseorang? Kemudian para sahabat mengatakan, nafqadu fulanan, atafqaduna syai'an. Kalian kehilangan orang enggak? Kemudian para sahabat mengatakan, nafqadu fulanan. Kami kehilangan fulan ya Rasulullah, kami kehilangan fulan. Tapi tidak menyebutkan nama Julaibib. Masya Allah, sampai laki-lakinya itu pun nggak menyebutkan nama Julaibib. Diulang lagi oleh Nabi, atafqaduna syai'an. Kalian itu kehilangan seseorang atau enggak? Lalu kemudian kembali para sahabat, nafqadu fulanan. Kami kehilangan fulan. Kembali tidak menyebut nama Julaibib. Masya Allah. Kalau ibarat orang hari ini itu apa? Datang tak dijemput, pulang tak diantar itu. Tapi Masya Allah, perhatikan. Akhirnya ketika yang kedua kalinya baru Rasulullah itu berkata, la bal nafqadu Julaibiban. Enggak, kami kehilangan Julaibib. Cari Julaibib. Masya Allah. Yang dicari, kemudian para sahabat nyari dan kemudian menemukan Julaibib, kemudian panah dan tombak itu tertancap di tubuhnya. Saking mulainya Julaibib, apa yang dilakukan Nabi? Nabi ngangkat kemudian Julaibib, lalu kemudian diangkat, lalu kemudian Nabi jadikan kedua tangannya menjadi kasur bagi Julaibib sembari Nabi berkata, ana minhu wa huwa minni. Sesungguhnya Julaibib bagian dari diriku dan sesungguhnya dia bagian dari diriku dan aku bagian dari dirinya. Rasulullah mencintai Julaibib. Tapi di situ kita mendapati apa? Sampai urusan cinta pun para sahabat pun tunduk sama Nabi. Sudah dididit, kita tunduk kepada adzan insyaallah. Jadi insyaallah kita akan lanjutkan sebentar nanti habis kita melaksanakan sholat isya. Barakallahu fikum, semoga Allah memberikan ketundukan dan kepatuhan tanpa tapi, tanpa syarat ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah, supaya apa yang kita kerjakan menjadi amal yang diterima dan tidak menyesal kelak ketika kita menggigit jari di padang mahsyar. Karena orang yang menggigit jari adalah mereka yang tidak menjadikan Nabi, menjadikan untuk diambil sunnahnya dalam kehidupan. Dan inilah mereka yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan. Kemudian kita telah mengenal sifat yang pertama adalah tunduk dan patuh, ta'zim ma qala Allah wa qala Rasul. Sesungguhnya seseorang itu berada di atas ilmu yang benar, yaitu adalah ketika dia menjadi orang yang tunduk dan patuh kepada apapun yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa tapi, tanpa nanti. Inilah yang menjadikan kita berusaha betul bagaimana kehidupan iman akan menjadi benar ketika kita tunduk dan patuh kepada setiap ketentuan yang termaktub di dalam kitabullah dan sunnah. Jadi siapapun mereka yang menyampaikan kepada kita bahwasanya dia tunduk dan patuh, maka pastikan bahwasanya itu adalah saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Dan sesungguhnya iman akan menjadi berat ketika ditimbang ketika orang yang beriman senantiasa tunduk dan patuh kepada apapun yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tunduk dan patuh maka maknanya ada dua.
Selain dia tunduk dan patuh, maka sesungguhnya makna yang terkait dengan ketundukan itu dua perkara. Yang pertama adalah ketika tunduk dan patuh, artinya adalah apa adanya di dalam kita mengamalkan sunnah. Kalau orang itu sudah tunduk, arti ketundukan itu salah satunya adalah dia itu apa adanya di dalam mengerjakan apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dia tidak membuat kreasi, dia tidak membuat inovasi. Karena sesungguhnya inovasi dan kreasi diperlukan di dalam urusan dunia, tetapi tidak diperlukan dalam urusan agama. Bapak berinovasi ketika membangun rumah, Allah dan Rasul memperbolehkan. Bapak membuat inovasi ketika Bapak menjual sesuatu, Allah dan Rasul-Nya tidak melarang. Tetapi Allah melarang dan Rasulullah itu melarang ketika kita mengadakan inovasi dan kreasi dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena sesungguhnya ketentuan kitabullah dan ketentuan sunnah sesungguhnya relevansinya sampai hari kiamat, tidak perlu dikreasi dan tidak perlu diinovasi. Makanya salah satu orang yang tidak akan bertemu dengan Nabi adalah mereka yang membuat inovasi dan kreasi ketika mereka menjadi umatnya Nabi. Yang mengatakan ini, maaf Pak, bukan saya, tetapi yang mengatakan ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ana faratukum alal khawdi. Sesungguhnya aku menunggu kalian umatku di sebuah telaga, yaitu telaga Al-Kautsar. Sesungguhnya setiap Nabi punya telaga, tidak terkecuali Rasulullah punya telaga. Telaganya Nabi adalah telaga yang paling indah, di mana jumlah perabotannya sebagaimana jumlah bintang di langit, di mana kemudian airnya lebih putih daripada susu, di mana kemudian manisnya lebih manis daripada madu. Rasulullah berkata, lam yash faman syariba lam yatma abadan. Barang siapa yang telah minum di telaga Al-Kautsar, maka dia tidak akan pernah haus setelahnya. Maka ketika Nabi sedang berkumpul dengan umatnya beliau, tiba-tiba datang kepada beliau umat yang begitu banyak. Rasulullah mengenali mereka dan mereka juga mengenali Rasul. Karena setiap kita nanti ketika berada di kampung mahsyar, kita ini langsung tahu siapa itu Nabi Muhammad, siapa itu Nabi Isa, siapa itu Nabi Musa. Kenapa? Allah langsung berikan kepada kita ilmu ketika kita dibangkitkan dari alam kubur. Mereka mendatangi Nabi ketika mereka melihat Nabi di telaga Al-Kautsar. Tetapi ketika mereka sudah dekat dengan Nabi, tiba-tiba Allah membuat penghalang yang menjadikan penghalang umatnya Nabi untuk tidak mampu berkumpul dengan Nabi di telaga Al-Kautsar. Maka kemudian Nabi berkata, innahum ummati, innahum ummati. Mereka itu umatku, mereka itu umatku. Itulah yang diucapkan Nabi, saking besarnya cinta beliau kepada umatnya. Fayuqalu lahu, lalu kemudian keluarlah suara untuk menanggapi apa yang dikatakan oleh Nabi. Innahum ummatuka walakinnahum ahdatsu ba'daka. Betul wahai Muhammad, mereka itu adalah umatmu, tetapi sesungguhnya mereka telah mengadakan sesuatu, mengganti sesuatu dari apa yang telah kamu ajarkan dan telah kamu sampaikan. Mereka tidak berhak untuk berkumpul di telaga bersama dirimu dalam telaga Al-Kautsar karena apa yang mereka tambahi dan apa yang mereka rubah. Disitulah kemudian Rasulullah berkata, suhfan liman ghayyara ba'di. Celaka dan rugi siapa? Orang-orang yang berani merubah-rubah apa yang aku sampaikan. Mereka mengganti apa yang telah aku ajarkan setelah aku meninggal dunia. Itulah dalil yang disampaikan oleh Nabi, bukan saya, bahwasanya siapapun mereka yang mengadakan kreasi dan inovasi setelah mereka mendapatkan ajaran Nabi, maka sesungguhnya mereka tidak berhak berkumpul dengan Nabi di telaga Al-Kautsar untuk minum airnya dan tidak merasa haus setelahnya. Inilah yang menjadikan kita, kalau kita tunduk, saya tunduk, Bapak tunduk, kita patuh. Arti ketundukan itu salah satunya adalah apa adanya di dalam mengamalkan sunnah. Kalau kemudian aturannya A, kita A. Kita tidak berani tambahi apa yang telah kemudian disampaikan oleh Nabi. Karena sesungguhnya itulah murninya ajaran di dalam kehidupan sunnah ketika kita menjaga persis sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Utsaimin sampai menerangkan apa adanya itu tidak akan pernah tercukupi maknanya sampai kita mendatangkan 6 di dalam 6 perkara di dalam apa adanya. 6 perkara itu apa? 1, apa adanya di dalam niat. Kalau niatnya Nabi puasa Senin Kamis, yaitu adalah untuk mendapatkan, beliau dilaporkan amalannya kepada Allah dalam keadaan berpuasa, maka sama
Niatnya kita juga apa adanya, sebagaimana apa adanya Nabi di dalam niat puasa Senin. Apa itu? Supaya amalan kita dilaporkan kepada Allah dalam keadaan puasa. Makanya kalau ada orang yang niatnya ketika puasa, disebabkan dia melihat timbangan sudah melihat 78 dan 83, akhirnya dia puasa, tidak akan diterima. Kenapa? Niatnya tidak sama dengan niat yang ditetapkan oleh Nabi. Yang kedua, apa adanya itu apa? Ya jumlahnya harus sama dengan jumlah yang ditetapkan oleh Nabi. Kalau Nabi mengatakan bahwasanya sholat subuh dua, jangan mentang-mentang bahwasanya kita mendapatkan hadiah, lalu proyek kita berhasil, lalu kita diberitahu sebelum subuh, kemudian kita berkata, mosok saya proyeknya berhasil sholat subuhnya 2 disamakan dengan orang yang proyeknya gagal di dalam kehidupan, mosok sama-sama 2. Kita berani untuk menambahi 3 dan 4. Jangan kita mengharapkan mendapatkan pahala. Kenapa? Jumlahnya tidak sama dengan jumlah yang ditetapkan Nabi. Walaupun niat kamu adalah niat kebaikan, kan daripada saya nganggur, betul. Tetapi agama ini tidak didasarkan kepada daripada, tetapi agama ini ditetapkan oleh wahyu dan ditetapkan oleh sunnah. Makanya jumlahnya harus sama. Makanya ada seorang ulama, Sa'id bin Musayyib, ini ulama besar Pak. Beliau mendapati ada orang yang sholat sunnah fajar, 2 rakaatnya itu lebih dari sholat sunnah fajar 2 rakaat harusnya. Dia sholat sunnah fajarnya lebih dari 2 rakaat. Dia nambah lagi. Sa'id bin Musayyib berhenti diperhatikan orang ini. Setelah kemudian selesai dengan rakaat yang banyak, ditanya, Mas sholaita, sholat apa kamu? Ayu sholatin, sholat apa yang kamu kerjakan? Dia mengatakan sholaitul fajr, saya sholat fajar. Kemudian mengatakan, sayu'adzibaka ala sholat, kalau kamu sholat fajarnya sebanyak ini rakaatnya, kamu akan diadab oleh Allah. Orang ini berkata, ayu'adzibani Allah ala sholat, apakah Allah itu akan mengadabku disebabkan saya sholat? Perhatikan jawaban Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib itu jawabannya pintar, Masya Allah, ulama. Apa yang dia sampaikan? La ma yu'adzibakallah ala sholat walakin yu'adzibakallah ala khilafi sunnah. Allah tidak mungkin mengadab kamu gara-gara sholat, tapi Allah mengadabmu gara-gara kamu berani menyelisihi sunnah sholat yang telah ditetapkan oleh Nabi dan Rasulnya, yaitu adalah Muhammad. Orang itu terdiam dan baru mendapatkan ilmu. Di sinilah kita paham kreasi dan inovasi. Silakan rumahmu, kamarmu, AC-mu, kreasi inovasi supaya kemudian tampak indah. Tapi kalau sudah bicara tentang ibadah, jangan kreasi, jangan inovasi, karena bukan tempat untuk diinovasi dalam persoalan itu. Makanya ada seseorang yang bersin di samping Abdullah bin Umar. Dia ketika bersin Pak, mengucapkan doa apa? Ketika dia bersin, kemudian alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ditambahi dengan sholawat. Padahal kita sepakat loh, sholawat itu adalah kalimat thayyibah. Bahkan Allah dan malaikat pun bersholawat. Tapi orang itu meletakkan sholawatnya pada waktu ketika dia habis bersin. Ibnu Umar Pak adalah ulama di antara para sahabat, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dipegang orang itu dengan lembut. Nuh lihat, kalau ngingetin orang itu lembut. Ketika kita sudah belajar bukan berarti kita memvonis orang lain, tetapi kemudian beliau lembut, kemudian ditarik, dia berkata, laisa hakada alamana rasul. Kamu tahu nggak yang diajarkan Nabi kalau habis bersin itu nggak kayak gitu. Yang diajarkan Nabi alhamdulillah, tidak usah ditambahi salawat. Salawat ada tempatnya, tapi tidak di waktu ketika kamu habis bersin. Masya Allah. Disitulah kita paham, itulah apa adanya. Kenapa? Segala sesuatu butuh kemurnian. Dan murninya agama adalah ketika kita tidak menginovasi apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bukan tempatnya kreasi dan itu bukan tempatnya inovasi. Kemudian yang ketiga, apa adanya itu apa? Apa adanya itu jenisnya harus sama dengan jenis yang ditetapkan oleh Nabi. Ya kalau kemudian kita berkorban, apa yang ditetapkan oleh Nabi di dalam sunnah berkorban, yaitu jenisnya itu binatang ternak. Ya jangan kita mendatangkan sesuatu yang berlawanan dengan jenis yang ditetapkan Nabi. Ustadz, saya pakai daging kuda, tidak akan diterima. Saya pakai ayam Ustadz, karena apa? Karena banyak masyarakat Indonesia yang sudah terkena kolesterol, dan saya tidak suka dengan bau kambing. Walaupun kamu nggak suka, kamu kemudian berkorban dengan ayamnya ayam kampung, selamat dan bukan selamat ayamnya. Tetapi kalau kemudian jenisnya tidak sama dengan jenis yang ditetapkan Nabi, walaupun niatmu mulia supaya orang kemudian ada pilihan, tidak akan diterima. Kenapa? Jenisnya tidak sama dengan jenis yang ditetapkan oleh Nabi.
Makanya apa? Apa adanya, tunduk, jenisnya itu ya sudah. Coba aja kalau bapak berani ketika diperintahkan istrinya, bang belikan nasi goreng ya, ya nasi goreng ya, ya NASI nasi goreng. Kemudian kita keluar, kita beli apa? Soto. Coba aja berani ke dalam. Bapak akan tidur di sofa itu pasti. Kenapa? Karena kemudian perintahnya NASI GORENG goreng. Kemudian datang-datang pakai soto, tidak akan diterima. Istrinya masih akan ngomong, kamu tuh yang nggak dengerin ya, kalau orang lain didengerin, kalau aku nggak didengerin. Yang ketawa berarti sering mendapatkan itu. Jadi ternyata jenisnya juga harus sama, namanya cinta ya apa adanya. Coba aja bapak diperintahkan atasannya bilang, ini laporannya harus pakai kertas ya. Ternyata bapak tidak pakai kertas, pakai laporannya sudah apa? Pakai rekaman, nggak akan diterima. Loh, bukan mintanya kertas. Yang jadi bos itu kamu atau saya? Kita sama bos saja nggak berani kita menginovasi ketika tidak ada perintah. Kok sama Nabi berani? Makanya kemudian apa adanya itu apa? Jenisnya harus sama dengan jenis yang ditetapkan oleh Nabi. Yang keempat, tempatnya harus sama dengan tempat yang ditetapkan Nabi. Apa adanya? Tempatnya mana? Tempatnya kalau kemudian kita haji ya di Mekah, sudah, tidak usah dirubah. Kemudian kita ada orang-orang liberal dulu itu ditulis itu di sebuah koran media nasional, Pak. Saya juga heran pertimbangannya apa kok sampai ditampung di media nasional. Apa usulnya? Usulnya itu adalah supaya haji ini tidak usah semuanya di bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, rame, sesek. Sudah dibagi-bagi aja. Orang Indonesia Rabiul Awal, orang Malaysia Rabiul Tsani. Nanti kemudian orang Pakistan dia di bulan Muharram, Masya Allah. Mungkin sepi, mungkin khusyuk, mungkin bisa mencium Hajar Aswad. Tapi apakah diterima? Ya tidak diterima. Kenapa? Tempatnya tidak sama dengan tempat yang ditetapkan oleh Nabi. Makanya ada sebuah kejadian, Pak. Imam Malik itu pernah ditanya, ada orang yang datang kepada beliau. Lalu kemudian beliau tanya, saya pengen ihram. Imam Malik kemudian menjawab, dari mana kamu? Dari penduduk Madinah. Antuhrim min Dzul Khulaifah. Kalau kamu memang penduduk Madinah, ya tolong kamu kemudian ihramnya dari Dzul Khulaifah. Dzul Khulaifah itu mana sih? Dzul Khulaifah itu yang sering kita sebut dengan nama Bir Ali. Padahal itu penamaan orang Syiah, Pak. Sebenarnya Rasulullah tidak pernah menamakan Bir Ali. Rasulullah menamakan Dzul Khulaifah. Orang itu kemudian harusnya dari Dzul Khulaifah. Ternyata Imam Malik saat itu juga akan berangkat miqat dari Dzul Khulaifah. Ketika beliau menuju ke Dzul Khulaifah, orang yang tanya tadi tidak dijumpai oleh Imam Malik. Imam Malik celinga, belum mana orang yang tanya tadi? Kok tidak ada? Kemudian tiba-tiba Imam Malik melihat bayangan hitam jauh banget, hitam kecil. Imam Malik penasaran, jangan-jangan gek yang tadi nanya orang ini. Ditunggu oleh Imam Malik, Pak. Imam Malik kemudian nunggu bayangan itu semakin gede, semakin gede, semakin gede. Ternyata betul. Orang yang tanya tadi kepada Imam Malik dari mana dia kemudian ihram. Kemudian Imam Malik tanya, min aina tuhrib? Kamu ihramnya dari mana? Min Dzul Khulaifah, innaha amyalun uzituha. Dari Dzul Khulaifah, cuma saya nambahi beberapa mil ke belakang supaya banyak pahalanya. Lalu kemudian Imam Malik, ya gitu. Kalau kemudian kamu ihramnya kayak gitu, maka sesungguhnya kamu tidak akan pernah diterima ihramnya dan tidak akan pernah diterima haji dan umrahmu. Insya Allah ya. Dia nambahi, Pak. Tapi kemudian tidak diterima. Kenapa? Karena tempat yang dia tambahi bukan tempat yang ditetapkan Nabi. Insya Allah. Orang kalau kayak gini nanti ngambil mikotnya dari Jakarta kan parah. Alasannya supaya banyak pahala. Tapi tidak diterima. Tidak diterima. Imam Malik berkata. Lalu Imam Malik membacakan sebuah ayat. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah yusibahum adzabun alim. Siapapun yang berani untuk menyimpang dari jalan yang ditetapkan oleh nabinya, maka dia akan mendapatkan fitnah di dunia dan mendapatkan adab yang pedih. Kalau menyimpang, bukan meninggalkan loh. Apalagi meninggalkan, yang menyimpang doang, itu kemudian diancam oleh Allah dengan fitnah di dunia dan adab yang pedih. Berarti apa adanya itu apa? Tempatnya harus sama dengan tempat yang ditetapkan oleh Nabi. Yang kelima, Syekh Utsaimin mengatakan apa adanya itu apa? Apa adanya yang kelima itu adalah jumlahnya sudah. Kemudian waktunya. Waktunya harus sama dengan waktu yang ditetapkan Nabi, jangan dirubah-rubah. Ketika kita sholat duhur, ketika matahari tepat di atas kepala kita, jangan dirubah. Bapak sholat duhur khusyuk banget, sampai nangis, meneteskan air mata, sampai membaca setengah juz. Tapi ketika Bapak ngelihat jam baru jam 9, tidak akan diterima. Duhurnya tidak akan diterima. Kenapa? Karena waktunya tidak sama dengan waktu yang ditetapkan Nabi.
Bapak melaksanakan haji tetapi tidak mau wukuf, tidak akan diterima. Kenapa? Karena haji itu wukuf. Kita ngerubah sedikit waktunya nggak akan diterima. Itulah apa adanya. Waktunya harus sama dengan waktu yang ditetapkan oleh Nabi dan tidak boleh dirubah. Dan yang terakhir, apa adanya itu apa? Tata caranya harus sama. Jangan dirubah tata cara yang telah ditetapkan oleh Nabi. Bapak melaksanakan wudhu persis dengan urutan Nabi. Bapak melaksanakan mandi janabah persis dengan mandi bagaimana Rasulullah mandi janabah urutannya. Tidak usah dirubah, tidak usah kemudian kita gonta-ganti. Mentang-mentang kaki kita kotor, kemudian kita wudhunya dari bawah, kemudian naik ke atas, kemudian terakhirnya baru ke wajah. Tidak akan diterima. Kenapa? Walaupun semua anggota badan kita terpenuhi hak wudhunya, tetapi urutannya tidak sama dengan tata cara yang diurutkan oleh Nabi. Jangan harap deh kalau kemudian kita akan diterima. Kenapa? Karena sesungguhnya ilmu yang benar apa adanya sebagaimana sunnah diajarkan. Makna ketundukan yang kedua yang terkait dengan ketundukan itu apa? Orang yang tunduk tidak memaksumkan siapapun kecuali adalah Nabi. Tidak memaksumkan fulan, tidak memaksumkan kiai, tidak memaksumkan ustaz, tidak memaksumkan syekh. Tetapi kalau kita tunduk, ya tunduknya sama Nabi. Tidak ada yang maksum di atas muka bumi ini kecuali Rasulullah. Fulan bisa salah, syekh bisa salah, ustaz bisa salah, saya pun bisa salah. Kalau Bapak tunduk dan patuh, Bapak tunduk dan patuh kepada Nabi. Kalaupun kita tunduk kepada ahlul ilmi, ustadz, kiai, dan siapapun, selama dia menyampaikan sesuatu yang datang dari Nabi, yang sahih yang datang kepada kita. Ada orang yang hari ini pola beragama, manhaj di dalam agama, dia menyandarkan agamanya itu berdasarkan kepada ustadznya dan kiainya. Pasrah bongkoan. Pokoknya kata ustadz bagaimana, kata kiai gimana, kita ngikut. Nanti kalau kemudian kita salahkan, ustadz nanti yang nanggung. Tidak bisa, tidak ada dosa tanggungan di dalam kehidupan amal dan kehidupan hisab kelak nanti. Makanya ketika kita menjalankan ilmu yang benar, dia tidak memaksumkan siapapun. Tanya, kamu memaksumkan siapa? Saya memaksumkan hanya Nabi tak. Lainnya ada yang maksum, tidak ada yang maksum. Bisa salah, bisa benar. Karena sesungguhnya kita ingat perkataan dari Imam Malik, kullu kalamin yuqbal wa yurad illa min sahibi hadzal qabr. Semua perkataan itu bisa diterima, bisa ditolak siapapun kecuali penghuni kubur ini. Kemana telunjuknya Imam Malik mengarah kepada kuburannya kepada kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak mungkin salah itu Nabi, tapi kalau orang lain bisa salah. Makanya Imam Ibnu Abbas pernah marah, Pak. Ibnu Abbas ini termasuk ulama lainnya selain Abdullah bin Mas'ud, selain Ibnu Umar, selain Ubay bin Ka'ab, itu salah satunya Ibnu Abbas pernah marah ketika mendapati sahabat mereka berselisih pendapat tentang masalah haji. Kemudian qala Umar, qala Abu Bakar. Sebagian para sahabat mengatakan berkata Abu Bakar, sebagian sahabat mengatakan berkata Umar. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan qala Rasulullah. Ditimpali lagi qala Abu Bakar, qala Umar. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas? Yusha an tatanazzal alaikum hijaratan minas sama aqulu qaula Rasul wa taqulu qaula Abi Bakar wa Umar. Aku khawatir nih turun kepada kalian hujan dari batu. Aku mengatakan perkataan Nabi, tetapi kalian itu mementahkan perkataan Nabi dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Masya Allah. Kalau perkataan Abu Bakar dan Umar saja tidak mampu menggeser perkataan Nabi, apalagi perkataan Ustaz, apalagi perkataan Kiai, apalagi perkataan Habib, apalagi perkataan Syekh. Tidak ada. Ikuti mereka. Kapan? Kalau mereka kemudian mengikuti apa yang disampaikan Nabi. Tetapi ketika mereka mengatakan, ini menurut saya, tinggalkan Pak dengan cara yang baik. Ini menurut saya, tinggalkan kalau memang kemudian itu menurut dia. Kenapa? Tidak ada yang berhak mengintervensi kehidupan kita. Saya, Bapak, tidak ada yang berhak mengintervensi, mencampuri kehidupan kita, kecuali yang berhak untuk mengintervensi kehidupan kita hanya dua, Allah dan Rasulnya. Selainnya tidak ada yang boleh mencampuri urusan kita dalam kehidupan. Makanya siapapun bisa salah. Sahabat bisa salah? Bisa. Cuma sahabat ketika salah mendapatkan 2 pahala ketika mereka bersungguh-sungguh. Ya. Maka disitulah kita paham, Masya Allah, sesungguhnya ketika kita tunduk dan patuh artinya adalah apa adanya. Ketika tunduk dan patuh maka sesungguhnya kita tidak memaksumkan siapapun kecuali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah punya pengalaman pahit, Pak, tapi moga-moga ini tidak terjadi. Dulu ketika masih zaman ada BBM ya. Kemudian dulu kan status-status orang ketika punya BBM itu kan terlihat. Beda dengan WhatsApp ya. Kalau WhatsApp kan statusnya nggak kelihatan kecuali kita langsung view langsung kepada profilnya. Kalau BBM nggak usah di view, langsung kelihatan status. Ada salah satu statusnya seorang ikhwan yang semoga Allah rahmati beliau dan Allah merahmati kita semuanya. Statusnya itu indah, bagus, tidak ada yang salah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doanya Nabi selepas sholat subuh yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Itu zikirnya Nabi kalau habis sholat subuh tidak pernah ditinggalin Nabi. Kenapa? Karena sesungguhnya pentingnya ilmu, pentingnya rezeki, dan pentingnya amal yang diterima. Bapak tahu nggak kenapa yang disebutkan Nabi yang pertama itu ilmu? Nah, ini sedikit melenceng. Nah, yang disebutkan Nabi kenapa ilmu dulu? Karena Bapak tidak akan pernah mendapatkan rezeki yang thayyib sampai Bapak berilmu, dan Bapak tidak mungkin diterima amalnya sampai Bapak berilmu. Makanya Nabi urutkannya urut, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang benar. Kalau ilmu dan rezeki ketemu, maka amalnya baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian tidak ada yang salah. Yang salah apa? Tulisannya salah. Kenapa? Karena menyambung dari Allahumma ini, dari Allahumma langsung ini, padahal mem Allahumma-nya itu satu kata, ini satu kata, harusnya tidak boleh disambung karena beda kata, itu dua kata yang berbeda. Sebenarnya saya cuma mau ngingetin tulisannya ada yang salah. Qadarullah, saya kemudian memberikan salam, Bapak yang semoga dirahmati oleh Allah, boleh saya berbagi ilmu? Boleh Ustaz. Kemudian saya sampaikan, ini Bapak statusnya salah. Baru nulis itu tiba-tiba ada tamu. Saya letakkan dong handphone, belum sempat saya jelaskan sepanjang secara lebih lanjut. Saya nerima tamu, lama tamunya, kemudian ngobrol 2 jam 3 jam. Setelah beliau pulang pamit, saya baru buka BB kembali. Ternyata itu sudah panjang banget dari apa yang saya tulis. Bapak tahu gimana kemudian isi dari percakapan setelah saya letakkan handphone? Beliau intinya mengatakan, tidak mungkin ini salah, saya ambilkan dari fulan, ulama fulan, ustadz fulan, yang tidak mungkin beliau salah. Beliau begini, beliau panjang lebar. Yang intinya adalah beliau secara tidak langsung memaksumkan ustadz tersebut. Ketika saya sudah membaca, saya kemudian pelan-pelan menyampaikan, Pak, sebenarnya ini tidak ada kaitannya dengan ustadz yang Bapak sebutkan, fulan yang Bapak sebutkan, tidak ada kaitannya. Yang pengen saya sampaikan itu bukan doanya dan riwayatnya yang salah, tapi yang pengen saya sampaikan apa? Gaya tulisannya salah, Pak, rosemnya salah. Yang salah itu apa? Yaitu adalah mem ketika kemudian ketemu dengan huruf ini harusnya tidak ketemu dalam satu sambungan. Maka kemudian beliau coba deh dilihat lagi buku hadisnya. Dilihatlah buku hadisnya lama, akhirnya kemudian jawab lama, itu baru kemudian akhirnya ngomong, oh iya ya Ustaz, yang salah cuma tulisannya. Ya iya, yang salah cuma tulisannya. Bapak kemudian malah mengatakan Ustaz Fulan tidak mungkin salah, itu malah salah lagi, Pak. Kenapa Ustadz Fulan bisa salah sebagaimana saya bisa salah? Jadi tolong kita jangan maksumkan siapapun, Pak. Jangan maksumkan saya, jangan maksumkan Ustadz siapapun. Kenapa? Mereka tetap manusia. Ada nggak Ustadz kadang-kadang nggak ngerti hadisnya? Ada. Kenapa? Ya karena mungkin belum beli kitabnya, atau beli kitabnya tapi belum datang dari Madinah. Beli kemudian kitabnya belum datang dari Mesir. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Disitulah kita kemudian sebelum kita menetapkan sesuatu, maka kemudian kita pelajari dulu baru kita tetapkan, dan kita tidak memasukkan siapapun kecuali adalah Rasulullah SAW. Jadi ilmu yang benar tidak pernah mengajak untuk memaksumkan siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua kita singkatkan, tanda ilmu yang benar itu apa? Yaitu adalah mafhumus shahabah. Jadi kalau kemudian tanda ilmu yang benar, kalau menerjemahkan ayat, Pak, maka dia menerjemahkan ayat tidak dengan pikirannya, tetapi menerjemahkan ayat dengan perkataan para sahabat. Kenapa harus dengan perkataan para sahabat, Ustadz? Ya karena mereka lah orang yang ngerti ketika Quran itu diturunkan, dan mereka lah kelompok manusia yang telah mendapatkan kebersihan hati dan kebersihan iman. Statusnya dan garansinya datang dari Allah, sebagaimana dalam surat At-Taubah, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar waladina wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar waladina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang benar, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho menjadikan Allah menjadi Rabb bagi mereka. Imam Ibnu Qayyim sampai menerangkan ada 46 dalil yang ada di dalam Al-Quran yang menerangkan kita untuk wajib berpegang kepada pemahaman para sahabat kalau sudah menafsirkan Al-Quran. Kenapa Ustadz kalau menafsirkan Al-Quran harus memakai tafsir dengan tafsirnya para sahabat? Ya iya, karena Quran itu bisa dibawa kemana-mana kalau kita tidak memiliki pemahaman yang lurus. Yang namanya ayat itu bisa dibawa kemana-mana. Makanya wajib kalau kita keluarga muslim, maka wajib ada itu apa? Tafsir.
Tafsir minimal adalah tafsir Imam Ibnu Katsir atau tafsir At-Tabari, minimal ada di rumah kita. Dibuka plastiknya, dibaca. Jangan di rumah ada plastiknya masih nongol di kitabnya. Harus dibaca. Kenapa? Setiap kita mendapati ada orang yang ngomong, kita harus langsung, oh ayatnya bagaimana? Oh pemahamannya bagaimana? Kenapa? Rusaknya orang hari ini dari ilmu yang benar disebabkan rusaknya mereka memahami ayat. Contoh Ustaz, oke kita ambilkan contoh. Bukankah ayat itu bisa dibawa kemana-mana Pak? Dulu saya masih ingat dulu ketika saya punya motor kelas 3 SMP, kemudian punya motor, senang-senangnya anak muda. Sekarang juga masih muda dikit. Ketika masih kemudian motor, kemudian belum punya SIM. Kira-kira teman-teman ngomong saya apa? Saya tidak punya SIM. Teman saya ngomong udah pakai aja motornya. Nanti kalau ada polisi, halah gampang. Bacain aja sumum bukmun umyun bahum la yubsirun. Yaitu dalam keadaan tuli, bisu, buta, tidak bisa melihat. Padahal itu ayat kepada siapa? Orang kafir Pak. Masya Allah, ada nggak kaitannya kemudian dibacakan ke polisi? Tidak. Ayat ini lebih parah lagi kalau di Jakarta, dibacakan kalau dikejar anjing. Apa hubungannya? Tapi itulah ayat. Dimana kalau kita tidak memakai tafsir yang benar, ya akhirnya bisa dibawa kemana-mana. Ini pengalaman saya dulu ketika SD. Saya dulu mendatangi salah satu juru kampanye, salah satu partai dulunya kan masih 3, yaitu partainya sebagai panah partai lampu merah di jalan, merah, hijau, kuning. Tidak usah disebutkan nama partainya, sudah sama tahu, TST, tidak usah nyebutin. Ada salah satu partai warnanya hijau, lambangnya Ka'bah, udah tahu kan? Kemudian saya datang dong, anak kecil seneng, dulu kan masa kampanye ya, orang genjot-genjot motor, tidak ngerti lah sama anak kecil. Datang Pak, saya ke lapangan, Masya Allah, saya mendengar juru kampanye itu bersemangat luar biasa. Tahu ayat yang saya dengerin itu? Apa yang ayatnya ini? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan pernah sekali-kali kamu mendekati pohon. Kalau kamu mendekati pohon, kamu akan menjadi orang yang zalim. Wallahi Pak, saya pulang Pak, saya marahin bapak dan ibu saya. Jangan deketin pohon ya Pak, zalim nanti. Padahal ayat itu adalah ayat di dalam surat Al-Baqarah bicara tentang apa? Bicara tentang Nabi Adam dan Hawa ketika dilarang untuk mendekati pohon yang menjadi ujian bagi mereka berdua di surga. Tidak ada hubungannya dengan pohon yang menjadi partai kuning, tidak ada. Tapi di situ, Masya Allah, ternyata kemudian bisa dibawa kemana-mana ayat itu. Kalau kita nggak pakai tafsir, rusak Pak pemahaman. Sampai orang itu kemudian tidak sholat pun juga pakai ayat. Kok tidak sholat? Loh, sholat itu yang penting apa? Ingat sama Allah kan? Iya, eling. Ya sudah, kalau sudah eling tidak perlu sholat. Mana dalilnya? Aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Tuh, kalau sudah ingat ya berarti tidak perlu sholat. Coba kalau Bapak tidak paham tafsirnya, bingung kita akan menjawabnya. Gimana ya? Jangan-jangan GG dia yang benar loh, malah terpengaruh kita. Makanya punya tafsir Pak. Habis ini beli, kebangetan banget kalau keluarga muslim tidak punya tafsir. Punya kaligrafi gede Allah dan Muhammad tapi tidak punya tafsir, itu malah kebalik. Itu harusnya punya tafsir dulu. Jadi kalau kita mendengarkan sesuatu langsung kita ambil Pak. Kenapa? Itu kesalahan kalau kita tidak memiliki tafsir. Ini kisah nyata lagi. Beberapa pekan sebelum Ramadan Pak, saya itu makan sarapan, tiba-tiba mendengar salah satu dai nasional. Semoga Allah mengampuni beliau dan mengampuni kita. Saya tidak menyebut-nyebutkan. Kemudian dai nasional itu saya lagi makan, saya dengerin. Dan bukan sifat saya untuk gampang menghujat orang. Saya dengerin, saya kalau memang ada kebaikan saya ambil. Ternyata satu waktu dia nerangin tentang berbagai macam hal, tentang masalah hutang piutang. Tiba-tiba ada salah satu jamaah ibu-ibunya yang bilang, Ustadz kalau kemudian kita punya piutang, lama banget piutang itu tidak dibayar-bayar, apa yang kami lakukan? Doa apa Ustadz? Doanya apa? Ustadznya langsung ngomong apa? Ibu bacakan surat Al-Lahab. Lalu kemudian ibu datangi rumahnya, usap itu kusen pintunya sama kusen jendelanya. Saya tidak buru-buru menyalahkan toh, saya tidak boleh menyalahkan, saya tidak mau menyalahkan cepat. Oh, saya kaget. Saya kemudian pulang, malamnya pulang saya buka kitab-kitab tafsir, saya buka Maktabah Syamilah, program komputer yang menampung ribuan tafsir, saya buka gitu. Tidak ada itu surat Al-Lahab dibaca untuk kemudian untuk dibacakan kepada orang yang piutang sama kita. Apalagi dusap pintunya dan dusap jendelanya, Masya Allah. Kalau kemudian ngelakuin itu Pak, ditangkap security kita. Lalu kemudian saya lihat surat Al-Lahab itu nerangin tentang apa sih? Nerangin tentang Abu Lahab bersama istrinya. Siapa istrinya Abu Lahab?
Jangan bilang Nyonya Lahap ya. Siapa izinnya? Ummu Lahab. Masya Allah, ya Allah, ampunilah dosa hambamu di sini ya Allah. Abu Lahab itu istrinya namanya Ummu Jamil, Pak. Penduduk neraka itu harus hafal. Ummu Jamil. Di situ nerangi tentang masalah apa? Tentang mereka berdua yang kemudian mencoba menyakiti Nabi setiap waktunya. Tidak ada hubungannya dengan piutang, tidak ada. Tapi begitulah kalau kemudian ayat itu dibawa kemana-mana. Sampai-sampai ketika ada orang kadang-kadang ini kok nggak sholat, oh dia tidak perlu sholat, makomnya sudah tinggi. Ternyata punya dalil, punya. Dalilnya apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datangnya keyakinan. Kalau sudah yakin tidak perlu ibadah. Tuh. Padahal kalau kita tarik di dalam tafsir, Pak, kalau kita tarik dalam tafsir, apa yang terjadi? Kata al-yakin di dalam ayat itu bukan artinya yakin, tapi artinya apa? Sampai datangnya kematian. Tapi hari ini ada sebagian kecil masyarakat itu mengatakan Muslim itu ada dua. Ada Muslim yang sifatnya sudah hakikat, dia tidak perlu ibadah. Kalau kemudian baru namanya ma'rifah. Kalau sudah tinggi imannya tidak perlu ibadah. Loh kok dia tidak sholat? Oh dia tidak perlu sholat. Padahal ada nggak Rasulullah kemudian meninggalkan sholat? Bahkan Nabi ketika meninggal pada hari Senin, ketika menjelang duhur, subuhnya Nabi masih sholat. Dalam keadaan saat itu ketika para sahabat menyangka Nabi itu malah justru berangsur sembuh. Sampai kemudian akhirnya menjelang duha, kemudian Rasulullah memberat sakitnya sampai menjelang duhur. Beliau Rasulullah itu meninggal. Itulah Rasulullah. Sholat. Tidak pernah meninggalkan. Kenapa? Syariat tidak pernah dibebaskan untuk siapapun. Tapi salahnya orang. Justru kemudian ketika dia berpegang kepada tafsir yang salah. Makanya Masya Allah Pak, ringkasnya saya tidak memperpanjang dalil. Tanda yang kedua, kalau tanda ilmu kita yang benar itu, kalau ngomong tentang ayat, jangan bicara tentang perkataan kita, tapi apa? Kembalikan kepada bagaimana sahabat menerjemahkan ayat itu. Alif Lam Mim artinya apa? Kita baca dalam tafsir. Oh, Alif Lam Mim itu adalah huruf-huruf muqatta'ah yang terputus-putus, tidak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Tapi pasti ada artinya, pasti. Kenapa kita mengatakan itu pasti ada artinya? Tidak mungkin Allah yang mensifati dirinya alim ngomong sesuatu tanpa Allah pahami maknanya. Tidak mungkin. Mau kehidupan manusia aja kita bisa mengatakan kok. Kalau yang tidak paham tentang apa yang diucapkan siapa? Orang mabuk sama orang gila. Kalau ngomong tidak paham tentang apa yang diucapkan. Mungkin nggak Allah? Tidak mungkin. Kadang-kadang kita menafsirkan kalau nggak pakai tafsir sahabat apa? Alif Lam Mim. A, alifnya Allah, Lam Jibril, Mim Muhammad. Oke, tidak apa-apa, saya terima. Oh gitu ya, iya. Coba kaf, ha, ya, ain, shad. Bingung dia. Makanya kalau kita mendapati huruf muqatta'ah apa? Kembalikan kepada tafsirnya. Tidak ada yang tahu tentang ayat-ayat itu kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, ta'aruf ilmu yang benar, pastikan kalau dia berada di atas ilmu yang benar itu apa? Dia senantiasa menggunakan hadis-hadis yang sahih. Kenapa kita harus menggunakan hadis yang sahih? Karena sesungguhnya tidak semua hadis itu sahih, banyak yang palsu. Banyak yang kemudian lemah. Karena kemudian terungkap dalam data yang tidak bisa kita nafikan. Ada orang yang bernama Abdul Ghanim bin Abil Auja. Ini contoh satu saja. Abdul Ghanim bin Abil Auja itu memalsukan 400.000 hadis. Yang palsu, yang sahih dia palsukan, yang palsu dia sahihkan. Masya Allah. Baru satu orang ini yang ketangkep. Ada lagi Nuh Al-Marzawi. Nuh Al-Marzawi itu memalsukan hadis. Dia niatnya baik supaya orang itu membaca Al-Quran. Dia palsukan keutamaan surat-surat tertentu. Sampai ketika dia ditanya, kenapa kamu palsukan hadis? Perhatikan jawabannya. Kuntu aran nas yashtagiluna bil fiqhi was-sirati wa kuntu wada'tul ahaditsa an fadailil Qur'an liyarghabu fiha. Aku ini bosen, jengah, tidak seneng ngeliatin orang itu hari ini sibuk membaca fikih dan sibuk membaca sirah tetapi meninggalkan Quran. Makanya aku sengaja memasukkan hadis tentang keutamaan surat-surat tertentu. Aku palsukan semua itu keutamaannya supaya orang itu berlomba-lomba untuk membaca ketika dia mendapati keutamaan yang sebenarnya itu hadis palsu. Coba. Kalau kita tidak hati-hati, Masya Allah kan, apa yang terjadi? Akhirnya kita mengamalkan sesuatu yang justru tidak datang dari Nabi. Kalau umur kita panjang kayak Nabi Nuh, tidak apa-apa, 1650 tahun masih banyak amal yang kita lakukan. Lah umur kita 60 ngerjakan sesuatu yang nggak datang dari Nabi, kan kasihan. Ada orang karomiyah. Karomiyah itu apa? Sekte agama yang membolehkan orang itu untuk memasukkan hadis kalau tujuannya baik. Belum lagi Syiah. Syiah itu Pak terkenal pemalsu hadis. Sampai-sampai salah satu di antara tokoh mereka Rafidah yang taubat mengatakan, kunna idza jalasna fara'aina syai'an hasanan istahsannahu fajalnahu hadisan.
Kami dulu ketika masih menjadi Rafidhah, masih jadi Syiah, kami tuh kalau sekali duduk, kami melihat ada sesuatu yang bagus, langsung kami buat itu hadisnya, kami buat bagaimana matannya, kami berdiri sudah dapat satu hadis, insya Allah. Itu baru satu orang. Ya kalau dia duduknya 4 kali sehari, dan 4 hadis, itu baru 1 hari, itu baru 1 orang. Makanya kita berhati-hati kan, masya Allah. Wong kita membeli apapun hati-hati kok. Bapak masih ingat nggak dulu ketika ada fenomena bakso yang ada formalinnya? Kita hati-hati banget. Sampai tukang bakso itu bosan ditanya, Pak ini ada formalinnya atau enggak? Sampai kemudian gerobaknya aja ditulis tidak berformalin. Itu pun masih nanya, Pak ada formalinnya enggak? Sampai tukang bakso itu lihat stikernya. Lu masalah bakso aja kita hati-hati. Wong kita beli mobil aja hati-hati Pak, mobil second. Saya dulu membeli mobil second, mobil Jazz saya tahun 2004 itu. Beli itu saya ketok-ketok gitu kan, saya nyontoh-nyontoh orang, ketok-ketok. Saya buka cupnya sampai yang beli itu, emang tahu mesin Ustaz? Enggak juga. Karena orang gini, hati-hati, padahal cuma beli mobil 2004 Honda Jazz. Ternyata hati-hati, lu masa mendapatkan hadis berkaitan tentang urusan akhirat kita tidak hati-hati. Beli sayur kangkung Pak, ibu-ibu itu kalau beli sayur kangkung dibolak-balik, diliatin gitu. Walaupun juga tidak bisa masak kangkung sebenarnya. Tapi kalau beli itu hati-hati, ini busuk atau enggak. Biasanya padahal kalau di rumah sampai 2 minggu tidak dimasak-masak. Kenapa dia hati-hati? Ya dia ngerti tidak mau rugi. Loh, masa beli kangkung, beli mobil, kita tidak hati-hati. Mau beli akek aja hati-hati kok. Kita kalau beli akek coba tidak hati-hati. Masya Allah, kita sangka itu akek ketika tangan kita di meja dikerubutin semut, ternyata permen. Masya Allah, lu itu hati-hati. Makanya para ulama mengatakan tanda ilmu yang benar hati-hati. Bukan berarti kemudian ketika kita hati-hati hadis, gampang-gampang kemudian menyalahkan hadis. Kadang-kadang ada satu hadis Pak, tolong pahami. Bahwasanya ketika kita memahami poin yang terakhir ini, bukan berarti kemudian tidak ada perbedaan para ulama ketika menetapkan satu hadis. Kadang-kadang ada. Kenapa sih Ustadz para ulama berbeda? Karena banyak sebab. Kapan-kapan kita bahas bagaimana sih, kenapa sih para ulama kok berbeda pendapat. Kadang-kadang dalilnya satu, maknanya beda. Hadisnya satu, tetapi pengamalannya beda. Contoh Ustaz. Oke, kita ambilkan contoh dalam peristiwa Bani Quraidah. Rasulullah ketika selesai dalam perang Ahzab itu perang koalisi. Nabi kemudian langsung nyuruh para sahabat sebelum mereka meletakkan pedang, pergi kalian ke Bani Quraidah. Dikepung. Kenapa? Berkhianat berkali-kali. Maka kemudian Rasulullah itu berkata, hadisnya satu. La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali sholat asar ya, kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Ya, para sahabat jalan dong untuk kemudian mengepung kota Quraidah, benteng Quraidah. Ketika dalam perjalanan sholat asar, waktunya asar itu mau habis Pak. Belum sampai di Bani Quraidah, padahal jelas hadisnya apa? Jangan sekali-kali sholat kecuali di Bani Quraidah. Masya Allah. Kemudian para sahabat apa? Berbeda pendapat. Sebagian para sahabat, kita harus sholat. Karena kalau kita paksakan di Bani Quraidah, sholat waktunya asar habis. Sebagian para sahabat tidak mengatakan, tidak, kita harus sholat asar di Bani Quraidah. Apa yang terjadi? Sebagian sahabat sholat di perjalanan, sebagian sahabat itu sholat di Bani Quraidah di waktu malam. Hadisnya berapa? Satu. Tapi ternyata Masya Allah, pengamalannya, takwilnya dua. Ketika kemudian balik ke Madinah, Nabi tidak menyalahkan. Cuma para ahlul ilmi dalam ahlus sunnah wal jamaah mengatakan apa? Yang mendekati kebenaran itu yang mana? Yang mana Pak? Yang mendekati kebenaran? Yang sholat asar di Bani Quraidah, atau kemudian yang kemudian sholat di perjalanan? A. Yang sholat di Bani Quraidah. B. Yang di perjalanan. C. Nunggu jawaban teman-teman. Yang mana? Tuh kan ada A, ada C juga, Masya Allah. Ada A, ada B. Yang benar itu Pak, para ulama dikatakan oleh Syekh Utsaimin, yang benar adalah yang sholat di perjalanan. Kenapa? Karena berdasarkan satu ayat di dalam surat An-Nisa, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu telah ditentukan waktunya, jangan dirubah-rubah. Tapi berbeda, hadisnya berapa? Satu. Tapi kemudian maknanya beda. Kalau di situ makanya kalau kita memahami hadis harus belajar dulu akhlak, baru kemudian belajar hadis. Salah besar itu kalau kita belajar hadis kemudian baru belajar akhlak. Kenapa? Akhirnya mengamalkan hadis tidak punya akhlak. Makanya kemudian harus belajar akhlak dulu, baru memahami hadis supaya enak ketika memahaminya.
Contoh Pak, masalah kemudian menggerakkan ketika tasyahud, itu hadisnya satu loh, dari riwayatnya Wa'il bin Hujr, Nabi menggerakkan. Tapi kemudian sebagian ulama mengatakan menggerakkan itu begini, ini menggerakkan. Tapi kemudian ada menggerakkan itu begini. Itu kemudian ternyata riwayat bukan dari Wa'il bin Hujr, dari satu riwayat beda. Jadi kemudian dari ada masalah perbedaan itu saja. Ada yang kemudian begini, ada yang kemudian begini. Coba kalau kita tidak memahami ada perbedaan itu, Masya Allah kita akan sikapi dengan berlebihan. Ini kok samping saya kok begini-begini. Ustadz ini gimana sih mengganggu sholat saya? Saya ngomong, Pak ngapain lihat di situ? Ngeliatnya Bapak aja. Dulu 3 tahun 4 tahun yang lalu saya ditanya sama jamaah ngomong, Ustadz saya itu kalau ada orang yang begini-begini itu tidak khusyuk. Lah Bapak ngapain liatin dia? Meling-meling Bapak, karena apa sunahnya ngeliat Bapak sendiri. Ada juga ikhwan yang sholat di tempat saya itu, saking semangatnya dia sholat, anak kecil anaknya kemudian dipegangin, ya masih digerakin aja. Saya tuh hampir ketawa aja. Tidak apa-apa, itu khilaf dalam masalah hadis. Contoh lagi dalam kemudian masalah ketika kita habis ruku Pak, habis ruku itu riwayatnya satu. Ini baru Wa'il bin Hujr, riwayatnya satu. Wa'il bin Hujr, apa riwayatnya? Kembali ke posisi awal habis ruku itu. Ternyata para ulama kan beda. Kembali ke posisi awal itu apa? Kalau kita membaca sifat sholat Nabi, kembali ke posisi awal itu ya posisi lurus, kata beliau Syekh Albani. Tapi kalau kita baca dalam kitab yang lainnya, jadi Syekh bin Baz Ziyadatul Khusyuk, kita mendapati kembali ke posisi awal itu ya posisi awal begini. Ya, kenapa? Posisi awal dalam sholat. Kalau ulama yang lain enggak, posisi awal sebelum sholat. Padahal hadisnya berapa Pak? 1. Tapi ternyata pengamalan bisa takwilnya, bukan pengamalan, takwilnya memahami hadis itu bisa 2. Kenapa kayak gitu? Itulah namanya luasnya ilmu. Kalau kita tidak punya akhlak tadi Pak, rusak kehidupan ukhuwah. Hari ini tuh Masya Allah ukhuwah itu indah kalau dibahas di majelis ilmu. Tapi ternyata tidak pernah indah kalau dalam lapangan. Keluar dari majelismu tidak ada lagi ukhuwah. Walaupun ketika majelis ilmu Masya Allah bicara ukhuwahnya itu indah. Kita harus paham ini, perbedaan ini. Kalau memang perbedaan itu bersandar kepada para ulama, ya tolonglah hormati perbedaan itu selama itu bersandar kepada para ulama. Contoh lagi Pak, saya tanya konteksnya yang sering saya sampaikan. Memegang kemaluan itu membatalkan sholat atau enggak? Membatalkan wudhu atau enggak? Batal. Siapa yang batal? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Siapa yang mengatakan tidak batal? Yang lain belum balik, jadi belum jawab. Bapak ngomong batal? Kenapa dalilnya? Baca dari kitab Al-Um. Batal. Bapak ngomong batal. Sekarang ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Rasulullah itu berkata bahwasanya, kaifa ya Rasulullah rajulun masadaqarahu, ya Rasulullah bagaimana tentang seorang laki-laki yang memegang kemaluannya? Kemudian Nabi mengatakan, apakah itu membatalkan wudhu ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, la innama huwa bid'atun minka. Tidak. Sesungguhnya memegang kemaluan itu sebagaimana memegang bagian tubuhmu yang lainnya. Sebagaimana memegang pipi, megang yang lainnya, tidak batal. Batal atau itu hadisnya sahih loh. Batal atau tidak? Batal. Baca di kitab Al-Umnya Asy-Syafi'i. Itu hadisnya Rasulullah tadi. Batal atau tidak? Terus Imam Syafi'i masa salah? Lah, loh kan? Loh. Imam Syafi'i bisa salah. Kan tadi kita belajar, tidak ada yang maksum. Sekarang saya tanya, batal atau tidak? Enggak. Enggak. Batal. Batal. Hadisnya tadi gimana? Kalau bisa jangan pegang lah. Bukan kalau bisa jangan dipegang. Sekarang hadisnya tadi yang mengatakan batal siapa tadi? Yang di sana. Hadisnya tadi sahih. Batal atau enggak megang kemaluan? Sekarang batal atau enggak? Sekarang batal ya. Sekarang dengerin, antum sudah berubah ya pendapatnya ya. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lainnya, man masadaqarahu falyatawaddo. Siapapun yang memegang kemaluannya wajib berwudu lagi. Sekarang batal atau enggak batal? Hah? Gitu. Oke. Itulah Pak, yang pengen saya ambil contoh itu gampang. Ternyata para ulama ketika menafsirkan 2 hadis ini, ya sebagaimana beliau tadi memegang pendapatnya Imam Syafi'i, yang sana mengatakan memegang salah satu pendapat ahlul ilmi. Di situ kita paham para ulama itu mempunyai 3 madhab. Ada madhabut tarjih, dikuatkan mana hadis yang lebih kuat. Ada yang kedua madhabun nasakh, mana hadis yang datang duluan dan hadis yang datang setelahnya. Hadis setelahnya menghapuskan hadis sebelumnya. Ada yang ketiga madhabul jama'. Madhabul jama' itu dikompar, dikumpulkan. Sebagaimana Imam Malik. Gimana? Kalau kemudian memegangnya tanpa syahwat,
Nah, pakai hadis yang pertama tadi, sebagaimana memegang bagian tubuh yang lainnya. Tapi kalau kemudian memegangnya dengan syahwat, maka kemudian memakai hadis tadi yang barang siapa yang memegang kemaluan maka wajib berwudu. Nah, itu madhabul jamu' Pak. Tapi di situ kita ngeliat, masya Allah ya, ternyata ragam ahlul ilmi ketika mereka berpendapat itu luas sekali. Kita yang terkadang tidak menyempatkan waktu untuk belajar, untuk mengkaji, tetapi kemudian kita terkadang sudah menjadi lisan kita menjadi lisan yang jagoan untuk nilai saudara kita. Padahal apa? Ternyata rujukan kita juga tidak ada. Kenapa saya sampaikan kayak gitu? Supaya kita menghormati kalau ada yang berbeda pendapat. Selama perbedaan itu ada loh ya. Kalau tidak ada di antara ulama terdahulu kalangan salaf, ya katakan tidak ada. Tapi kalau ada, katakan ada. Supaya apa? Tercipta ukhuwah yang baik. Jadi disitulah kita, misalkan bapak memegang kemaluannya, maka kalau kemudian karena gatel, kalian yang lainnya, tidak membatalkan. Tapi kalau memegangnya syahwat, maka batal. Kalau memegang kemaluan yang lain, batal atau tidak? Kan pikirannya langsung kotor. Memegang kemaluan itu kayak ibu-ibu megangin anaknya habis kencing, sini nak. Kemudian tukang sunat itu harus pegang atau enggak? Itu batal atau enggak? Malah enggak. Kalau memegang kemaluan yang lain, Ibnu Rushdi mengatakan justru tidak membatalkan. Tapi disitulah kita paham, masya Allah ya, indahnya ketika kita memahami hadis itu harus dipahami dengan ilmu supaya kita paham. Sudah 8:30, setidaknya kita akhirnya paham. Tanda ilmu yang benar itu adalah 3. 1. Tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh itu maknanya 2. Yang pertama adalah tunduk dan patuh dan apa adanya ketika mengamalkan sunnah. Yang kedua, ketika kita apa? Tunduk dan patuh artinya adalah tidak memaksudkan siapapun kecuali adalah Nabi. Yang kedua, memakai pemahaman para sahabat. Berarti habis dari sini bapak-bapak harus beli kitab tafsir, harus beli. Sifatnya mustahab atau sunnah? Mustahab. Tidak sunnah, tidak mustahab, wajib hukumnya. Tapi yang paling penting kalau sudah beli, dibaca. Kemudian yang ketiga yaitu adalah memakai hadis-hadis yang sahih. Kalau kita nggak ngerti ini sahih atau tidak, tanya sama ahlul ilmi. Karena apa? Karena penawar dari kebodohan itu adalah bertanya. Inilah yang kita sampaikan, kita selesai bagaimana bertaruh dengan ilmu. Jadi siapapun Pak, nanti kalau dia punya 3 ini, pastikan itu saudara bapak. Dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, dimanapun dia, itulah saudaramu. Jangan punya semangat ngeluarin orang dari kebenaran, tapi punyalah semangat memasukkan sebanyak-banyaknya orang ke dalam kebenaran. Itulah yang paling indah. Jangan punya semangat ngeluarin orang dari sunnah, tapi punya semangat memasukkan orang sebanyak-banyaknya di dalam sunnah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Kita cukupkan, sudah 8:30. Tidak layak kita berpanjang-panjang. Sunnahnya apa kalau malam? Cepat pulang, cepat ketemu keluarga. Ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah memberkahi atas apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Insyaallah kita ketemu dalam pekan yang kedua, tetapi saya diberitahu panitianya sudah berubah tempatnya di bulan depan. Di bulan depan tidak lagi di sini, tetapi kita pindah ke Masjid Al-Hakim. Jadi kita pindah ke Masjid Al-Hakim. Jazakallah khair kepada pengurus Masjid Cut Mutia yang telah memberikan fasilitas selama ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada para pengurusnya dan menjadi syiar dakwah yang nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.